Amerika gempar. Penyebabnya adalah ledakan jumlah siswa sekolah menengah atas yang mengajukan pengunduran diri dari sekolah. Pemerintah Amerika harus bangun. Kami tidak punya masa depan. Fakta yang lebih mengejutkan adalah tujuan mereka setelah keluar dari sekolah secara massal adalah negara yang sama, Indonesia. Deklarasi pengunduran diri para siswa menyebar seperti tren dan mengguncang masyarakat Amerika. Media berita besar meliput berita ini setiap hari. Bahkan pemerintah Amerika Serikat pun mulai mengambil tindakan. Semua ini berawal dari sebuah kunjungan studi ke Indonesia yang diadakan oleh salah satu sekolah menengah swasta elit di Amerika. Mungkinkah perjalanan 7 hari ke Indonesia membuat sekelompok siswa elit mengambil keputusan terbesar dalam hidup mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Kisah luar biasa ini akan segera dimulai. Namun sebelumnya, sedikit dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe dan like akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk membuat video yang lebih baik. Beritahu kami juga di kolom komentar di mana Anda mendengarkan cerita ini. Dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami. Setiap kali aku berjalan di koridor, suara hak sepatuku menggema seperti gema di ruangan kosong. Sinar matahari pagi merayap masuk melalui jendela kaca, menciptakan pola berkilauan di lantai marmer. Di permukaan, semuanya tampak sempurna. Sekolah kami memang selalu seperti itu. Dengan biaya sekolah tahunan lebih dari $100.000, orang tua kami membanggakan bahwa lulus dari sini sama saja dengan mendapatkan tiket emas ke universitas-universitas ternama. Namun, di tengah kemegahan itu, entah kenapa aku tidak bisa menghilangkan perasaan sesak. Namaku Emily Lawrence, siswi kelas 2 di sebuah sekolah swasta elit ternama di pesisir timur Amerika. Saat berjalan ke ujung koridor, aku melihat daftar siswa yang diterima di Universitas Harvard. Huruf-hurufnya terukir dengan tinta emas. Di bawahnya, logo Yale, Princeton, dan MIT berjejer rapi. Seorang senior yang lewat mengangkat bahu melihatnya. Kau lihat itu. Tahun lalu 12 siswa dari sekolah kita masuk Harvard katanya. Temannya di sebelahnya mengangguk. Makanya sekolah ini disebut jalur tol ke Universitas Ivy League. Mereka tertawa sambil berlalu. Seharusnya aku ikut tertawa. Tetapi entah kenapa tenggorokanku tercekat. Sejak saat itulah aku mulai merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik daftar yang gemerlap itu. Saat masuk ke kelas, udara dingin dari AC menerpa wajahku. Di luar jendela, terhampar lapangan rumput yang terawat sempurna. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara bola tenis yang memantul di lapangan. Semuanya seperti lukisan yang sempurna. Namun, pandanganku terpaku pada selembar kertas yang ditempel di sudut kelas. Latihan evakuasi darurat. Setiap Rabu pukul 10.00 pagi. Di bawah tulisan berwarna merah itu, terdapat gambar ilustrasi posisi berlindung dari penembak aktif. Gambar orang berjongkok di bawah meja. Jantungku berdebar kencang. Latihan lagi? Minggu ini saja sudah 3 kali, kata Jessica, teman sebangkuku, sambil menghela napas. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Kau takut? Tanyaku. Jessica ragu sejenak, lalu mengangguk. Jujur saja, setiap kali mendengar sirene, jantungku berdebar kencang. Terkadang aku tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang latihan. Aku merasakan hal yang sama. Aku teringat hari Selasa minggu lalu, ketika alarm tiba-tiba berbunyi di koridor dan semua orang berteriak sambil berlari masuk ke kelas. Bahkan guru kami pun pucat pasi saat mengunci pintu dan menutup tirai. Belakangan kami tahu itu hanya kesalahan teknis, tetapi selama 15 menit itu, kami semua bersiap untuk mati. Waktu istirahat makan siang tiba. Koridor menuju kafetaria dipenuhi siswa yang berbaris. Di antara pilar-pilar marmer, di pintu masuk kafetaria, terpampang spanduk bertuliskan, "Makan siang sehat." Aku hampir tertawa sinis. Aku mengambil nampan dan ikut mengantre. Makanan yang disajikan di depan mataku adalah sepotong pizza yang pinggirannya basah dan lembek, kentang goreng yang sudah dingin dengan minyak yang membeku putih, dan salad yang hanya terdiri dari beberapa lembar selada dan 2 tomat cherry. Inikah makan siang yang kita dapat dengan membayar $100.000, bisik seseorang di belakangku. Aku berpikiran sama. Aku duduk dengan nampan di tanganku. Aroma kacang kalengan menusuk hidungku. Saat aku menusuk sepotong kentang goreng dengan garpu, kentang itu terkulai lemas. Kelihatannya tidak enak ya, kata Jessica sambil duduk di sebelahku. Nampannya berisi menu yang sama. Bukan kelihatannya, tapi memang benar-benar tidak enak, jawabku. Jessica tertawa kecil dan mengambil sepotong pizza.
Lagi pula, bagaimana ini bisa disebut sehat, penuh minyak, dan sama sekali tidak bergizi? Bukankah sekolah bilang mereka menggunakan bahan-bahan organik? Pizza beku organik? Memangnya ada? Kami tertawa bersamaan, tetapi tawa itu penuh dengan kepahitan. Aku melihat sekeliling kafetaria. Sebagian besar siswa hanya memakan separuh makanan mereka sambil sibuk menatap ponsel. Di luar jendela, aku melihat kepala sekolah turun dari mobil barunya, sebuah Mercedes-Benz perak model terbaru. Melihat mobil yang berkilauan di bawah sinar matahari itu, hatiku terasa berat. Aku berpikir, uang yang kami bayarkan untuk makan siang ini mungkin cukup untuk membayar cicilan mobil itu setiap bulannya. Selama kelas sore, langit biru terbentang di luar jendela. Cuaca yang sempurna, namun udara di dalam kelas terasa berat. Sementara guru menulis rumus matematika di papan tulis, aku melamun menatap keluar. Bangunan megah, lapangan rumput yang luas, fasilitas terbaik. Di permukaan, sekolah ini sempurna. Namun di dalamnya, kami hidup dalam ketakutan, berlatih menghadapi penembak aktif setiap minggu. Kami membayar biaya yang sangat mahal, tetapi tidak mendapatkan makan siang yang layak. Pikiran bahwa ada sesuatu yang sangat salah mulai berputar di kepalaku. Setelah sekolah, aku berjalan di koridor dan melihat papan pengumuman sekali lagi. Daftar penerimaan Harvard masih bersinar. Namun, kini kilaunya terasa hampa. Di balik penampilan yang gemerlap, ada sesuatu yang membusuk dan aku mulai merasakannya. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela. Senja menyelinap di antara gedung-gedung, pemandangan yang indah. Tetapi hatiku masih gelisah. Apakah ini benar-benar masa depan yang aku inginkan? Saat itulah, aku mulai menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik nama besar sekolah elit. Suara pintu auditorium yang terbuka menggema hingga ke ujung koridor. Hari itu adalah hari berkumpulnya seluruh siswa kelas 2. Para siswa memenuhi kursi satu persatu sambil berceloteh. Akhirnya hari pengumuman kunjungan studi. Pasti Paris atau London. Tahun lalu kakak kelas kita ke Roma. Brian, yang duduk di depanku, berkata sambil menggoyangkan ponselnya, kakakku pergi ke Paris 3 tahun lalu. Fotonya di atas menara Eiffel masih ada di Instagramnya. Keren banget. Jessica, yang duduk di sebelahnya, menyahut dengan mata berbinar. Aku ingin ke London. Pasti bagus sekali berfoto di depan Big Ben. Kakakku juga punya banyak foto di sana. Aku pun diam-diam berharap. Membayangkan Eropa saja sudah membuat hatiku berdebar. Berjalan di antara bangunan batu, mengunjungi katedral tua, duduk santai di kafe. Kepala sekolah naik ke atas panggung. Dengan setelan abu-abunya, ia memperbaiki kacamatanya dan berdiri di depan mikrofon. Auditorium menjadi hening. Hadirin sekalian, saya akan mengumumkan tujuan kunjungan studi tahun ini. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Telapak tanganku berkeringat. Tahun ini, kita akan mendobrak tradisi dan pergi ke tempat baru. Tujuan kita adalah Asia. Auditorium seketika riuh. Asia? Seseorang berbisik. Kepala sekolah melanjutkan. Indonesia, Jakarta. Dari sisi kiri terdengar sorakan. Indonesia? Serius? Negara pantai dan budaya yang eksotis. Aku selalu ingin ke Bali. Namun, di sisi kanan, reaksinya berbeda. Aku hanya menatap lurus ke depan dengan bingung. Indonesia? Kepalaku terasa kacau. Aku tahu tentang Bali, tapi pergi ke sana sebagai tujuan studi, itu hal yang berbeda. Kepala sekolah mengangkat tangannya untuk menenangkan suasana. Saya mengerti kekhawatiran kalian. Tapi dengarkan, Indonesia bukan sekadar destinasi wisata. Di sana ada pengalaman yang tak terbayangkan, dengan standar yang kalian kenal. Di layar belakang, beberapa foto ditampilkan dengan cepat. Foto-foto tentang pendidikan di Indonesia, perkembangan teknologinya, dan perpaduan antara tradisi dan modernitas. Dalam banyak hal, Indonesia sangat berbeda dari Amerika. Hal-hal yang kita anggap biasa, di sana ada dalam bentuk yang sama sekali berbeda. Para siswa mulai berbisik lagi. Kepala sekolah tersenyum dan melanjutkan. Kalian tidak akan mengerti kecuali kalian pergi dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itulah mengapa kita harus pergi ke Indonesia. Auditorium kembali riuh. Pro dan kontra, rasa ingin tahu dan kekhawatiran, semuanya meledak bersamaan, membuat udara terasa aneh. Aku terpaku di kursiku, hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Beberapa hari kemudian, penolakan dari orang tua dimulai. Papan buletin sekolah dipenuhi keluhan.
Kami tidak bisa mengirim anak-anak kami ke tempat dengan risiko bencana alam. Saya lebih takut gempa bumi daripada insiden penembakan. Mengapa tradisi pergi ke Eropa dilanggar? Namun, sekolah tidak menyerah. Pertemuan tambahan diadakan, dan seorang staf dari Kedutaan Besar Indonesia bahkan datang langsung untuk menjamin keamanan. Data statistik ditunjukkan, video testimoni dari orang Amerika yang pernah mengunjungi Indonesia diputar. Akhirnya, diadakan pemungutan suara. Jika lebih dari separuh siswa setuju, kami akan pergi ke Indonesia. Aku menatap kertas suara di depanku, bimbang sejenak. Jika aku memilih setuju, mungkin aku akan melihat dunia baru. Tapi jika aku memilih tidak, itu adalah pilihan yang aman. Tanganku gemetar. Pada akhirnya, aku melingkari pilihan setuju. Mengapa? Mungkin karena aku ingin keluar dari rutinitas yang menyesakkan ini. Saat aku menggambar lingkaran kecil di kertas suara itu, aku belum menyadari bahwa hidupku telah berubah. Hasil pemungutan suara keluar, 62% setuju. Indonesia diputuskan. Saat keluar dari auditorium, aku menatap keluar jendela. Langit masih biru dan damai. Tapi di dalam hatiku riak kecil mulai muncul. Apakah ini akan baik-baik saja? Apakah tidak ada bahaya? Apa yang akan aku lihat di sana? Tidak ada yang tahu jawabannya. Hanya pesan notifikasi di ponselku yang memberitahukan bahwa tiket pesawat telah dipesan. 2 minggu kemudian, di pagi hari keberangkatan, aku menarik koperku menuju bandara. Suara mesin pesawat memekakkan telinga. Suara klik sabuk pengaman terdengar dari segala arah. Pesawat mulai melaju di landasan pacu, kecepatannya bertambah. Gedung-gedung bandara Laks melesat cepat di luar jendela. "Kita berangkat!" teriak Brian sambil mencengkeram sandaran tangan. Beberapa siswa bersorak, tapi aku hanya bisa menggigit bibir. Saat pesawat terangkat dari tanah, perutku terasa melayang. Aku menempelkan dahiku ke jendela dan melihat ke bawah. Pemandangan Los Angeles perlahan mengecil, lalu menghilang di balik awan. Telapak tanganku basah. Berita minggu lalu terlintas di kepalaku. Seorang pembawa berita dengan wajah serius berkata, gempa bumi kembali terjadi di lepas pantai Indonesia. Di atas layar, muncul teks peringatan berwarna merah. Aku menggelengkan kepala. Mungkin pesawat ini adalah pilihan yang salah. Aku merasa seperti sedang menyeberangi sungai yang tak bisa kembali. Aku menyalakan layar di depanku. Menu hiburan muncul. Saat aku menggulir daftar film, tanganku berhenti. Wow, ada kanal khusus film Indonesia. Jessica di sebelahku menunjuk layar dengan mata terbelalak. Benar, bahkan ada film-film terbaru yang belum tayang di Amerika. Suara terdengar dari kursi belakang. Film ini bahkan belum ada di Netflix Amerika, tapi di sini sudah ada. Seseorang memasang earphone dan mengetuk layar. Lagu tema sebuah film Indonesia samar-samar terdengar. Suara-suara bersemangat terdengar di mana-mana. Namun di sisi lain, suasananya berbeda. Aku khawatir dengan makanannya. Aku masih tidak mengerti kenapa kita harus pergi ke negara yang rawan gempa. Orang tuaku menyuruhku menelepon setiap hari untuk memastikan aku baik-baik saja. Aku mengalihkan pandanganku keluar jendela. Sinar matahari menembus celah awan, setengah harapan, setengah cemas. Dua perasaan itu berbenturan di dalam dadaku. Budaya Indonesia sudah mulai menyerangku, padahal aku bahkan belum tiba. Tak lama kemudian, video keselamatan diputar. Karakter animasi dengan pakaian batik menjelaskan cara memakai jaket pelampung. Warnanya lembut dan gerakannya halus. Wah, kualitasnya bagus sekali, gumam seorang siswa di depanku. Video keselamatan di maskapai kita seperti video dari tahun 80-an. Memang benar, video yang kulihat di maskapai Amerika tampak usang. Tapi ini berbeda. Rasanya seperti menonton film animasi bioskop. Seorang pramugari berjalan melewati lorong. Ia tersenyum ramah. Jika ada yang dibutuhkan, jangan ragu untuk memberitahu kami, katanya dalam bahasa Inggris yang fasih dengan aksen yang lembut. Beberapa siswa mengangguk dan berterima kasih. Sekitar 1 jam kemudian, seorang siswa laki-laki di depanku tiba-tiba mengerang. Aku mual. Wajahnya pucat pasi sambil memegangi dahinya. Mabuk udara, seorang pramugari dengan sigap menghampirinya. Ia sedikit berlutut untuk menyejajarkan matanya dengan siswa itu. Anda tidak apa-apa. Mohon tunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan selimut hangat dan teh jahe. Ia menyelimuti siswa itu dan memberikan tehnya. Minumlah pelan-pelan. Anda akan segera merasa lebih baik. Siswa itu mengangguk dan menerima tehnya. Pramugari itu duduk di sebelahnya dan menepuk-nepuk punggungnya.
Jessica menyikut lenganku. Kalau di maskapai Amerika, mereka mungkin hanya akan melempar kantong muntah. Bisikannya cukup keras untuk didengar siswa di sekitarnya. Beberapa dari mereka mengangguk. Kebaikan yang asing ini terasa segar. Tapi rasanya tidak buruk. Tak lama kemudian, pesawat tiba-tiba berguncang. Turbulensi. Kursi bergetar, dan terdengar suara sesuatu jatuh dari kompartemen di atas. Wow! Jeritan terdengar di sana-sini. Seseorang mencengkeram sandaran tangan, yang lain memegang tangan teman di sebelahnya. Pengumuman dari kokpit terdengar. Para penumpang, saat ini kita sedang melewati area turbulensi. Mohon periksa sabuk pengaman Anda. Guncangan akan segera mereda, mohon tetap tenang. Suaranya tenang. Para pramugari dengan tenang berjalan di lorong, menenangkan penumpang. Setelah guncangan berhenti, para siswa menghela napas lega. Menakutkan sekali. Iya. Tapi lihat wajah para pramugari itu. Mereka sama sekali tidak panik. Rasanya seperti mereka benar-benar melindungi kita. Aku berpikir hal yang sama. Aku teringat latihan menghadapi penembak aktif yang kami lakukan setiap minggu di sekolah. Saat sirene berbunyi, kami bersembunyi di bawah meja, mengunci pintu, dan menunggu dalam diam. Kami hanya diajari cara bersembunyi. Tapi di sini berbeda. Ada seseorang yang melindungi kami. Perbedaan itu menghangatkan hatiku. Waktu makan tiba. Pramugari mendorong troli dan bertanya, pasta ayam atau nasi rendang? Siswa di depanku tampak ragu. Nasi rendang itu apa? Makanan Indonesia. Nasi dengan daging sapi, berbumbu. Aku tidak suka makanan pedas. Aku pilih pasta saja. Sekitar separuh siswa memilih pasta. Tapi Jessica, setelah ragu sejenak berkata, saya coba nasi rendang. Aku mengikutinya dan mengangkat tangan. Saya juga. Nampan diletakkan di depanku. Di atas nasi hangat, ada potongan daging rendang yang kaya bumbu, disajikan dengan sayur daun singkong dan sambal hijau. Bagaimana cara makannya? Tanya Jessica sambil memegang garpu. Pramugari tersenyum dan menjelaskan. Silakan coba. Enak sekali. Aku mengambil sesendok nasi dan rendang. Perpaduan rempah-rempah yang kaya langsung memenuhi mulutku. Rasanya gurih, sedikit pedas, dan sangat lezat. Enak sekali, kata Jessica dengan mata membulat. Serius? Aku mau coba. Brian mencondongkan tubuhnya dari sebelah. Aku menyendokkan sedikit untuknya. Ia mencicipinya dengan hati-hati. Oh, ternyata lebih enak dari yang kubayangkan. Seharusnya aku pilih ini juga. Para siswa yang memilih pasta mulai menunjukkan wajah penyesalan. Tak lama kemudian, mereka saling berbagi dan mencicipi nasi rendang. Lain kali aku pasti pilih makanan Indonesianya. Aku tidak tahu makanan Indonesia seenak ini. Tawa memenuhi kabin. Itulah saat pertama kali ketegangan kami mencair. Waktu berlalu, dan pengumuman pendaratan terdengar. Sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Suhu saat ini 28 derajat Celcius, cuaca cerah. Di luar jendela, daratan Indonesia mulai terlihat. Lampu-lampu yang berkelip, tata kota yang rapi. Jantungku berdebar. Entah karena harapan atau kecemasan, aku belum tahu. Hanya saja, aku punya firasat bahwa saat pesawat ini mendarat, hidupku juga akan berubah. Saat pintu lobi kedatangan terbuka, udara hangat dan lembab menyambut wajah kami. Koridornya luas dan bersih. Lantainya berkilauan memantulkan cahaya lampu di langit-langit. Wow, tempat ini bersih sekali, kata Brian sambil menarik kopernya dan melihat sekeliling. Kami berjalan menuju imigrasi. Para guru berjalan di depan. Karena kami masih di bawah umur, kami tidak bisa melalui pemeriksaan sendiri. Salah satu guru membawa setumpuk paspor dan berdiri di depan gerbang otomatis. Ia memindai paspor, mengarahkan wajah ke kamera, dan bip, gerbang terbuka. Prosesnya tidak sampai 1 menit per orang. Sudah selesai? Jessica mengerjapkan matanya. Di bandara LAX, kita harus antre setidaknya 30 menit. Ibuku bahkan pernah menunggu 1,5 jam. Para siswa mulai berbisik. Aku juga sama terkejutnya. Aku teringat antrean membosankan di Bandara Amerika, petugas yang tampak kesal, barisan yang tak ada habisnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ramah. Kupikir ini negara yang berbahaya, tapi ternyata prosesnya jauh lebih cepat dan mudah. Setelah melewati imigrasi, kami tiba di sebuah aula yang luas. Tiba-tiba, sebuah robot putih beroda mendekat. Kepalanya bulat dengan layar yang menampilkan ikon mata berkedip. Selamat datang di Indonesia. Ada yang bisa saya bantu? Katanya dalam bahasa Inggris yang lancar.
Para siswa serempak berhenti. Wah, robot sungguhan. Dan bisa bicara. Seseorang berjongkok di depan robot itu, mengintip wajahnya. Robot itu sedikit memiringkan kepalanya dan menampilkan ekspresi tersenyum. Seorang guru bertanya dengan nada bercanda. Permisi. Di mana tempat pengambilan bagasi? Peta muncul di layar robot. Panah merah menunjuk arah, dan suara lembut terdengar. Silakan ikuti rambu petunjuk, lurus sekitar 100 meter dari sini. Para siswa bersorak. Mereka mengeluarkan ponsel dan mulai mengambil foto. Ini seperti adegan film. Di bandara kita tidak ada yang seperti ini. Aku juga mengeluarkan ponsel dan memotret robot itu. Robot itu melambaikan tangan ke arah kamera, seolah-olah berpose. Sambil berjalan ke tempat pengambilan bagasi, aku mencoba menyambungkan ponsel ke Wi-Fi. Daftar jaringan Wi-Fi gratis muncul. Tidak perlu kata sandi. Hei, kecepatannya gila, teriak Brian sambil menggoyangkan ponselnya. Aku baru saja mengunggah video, hanya butuh 3 detik. Lebih cepat dari internet di rumahku. Benarkah? Aku coba juga. Jessica membuka aplikasi media sosialnya. Ia mengedit video robot dan mengunggahnya. Tanda unggah selesai muncul dalam sekejap. Luar biasa. Video 1 menit bisa terunggah secepat ini. Di Amerika, butuh 10 menit hanya untuk memuatnya. Suara para siswa semakin keras, penuh dengan kegembiraan dan keheranan. Ini seperti kota dari masa depan. Dan ini baru bandaranya? Kami berkumpul di depan konveyor bagasi. Koper-koper mulai keluar satu persatu. Tiba-tiba, seorang siswa memasang wajah cemas. Koperku tidak ada. Suaranya bergetar. Itu Michael. Ia berjalan mondar-mandir di sepanjang konveyor, mencarinya dengan panik. Aku yakin sudah memasukkannya ke bagasi. Kemana perginya? Di bandara Amerika, ini akan menjadi masalah besar. Pergi ke bagian kehilangan barang, menunggu berjam-jam, berurusan dengan staf yang tidak ramah, dan mungkin baru menemukan kopernya beberapa hari kemudian. Saat itu, seorang petugas bandara mendekat. Seorang wanita berseragam biru dengan tablet di tangannya. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dalam bahasa Inggris yang ramah. Setelah Michael menjelaskan situasinya, petugas itu mengangguk. Jangan khawatir, akan segera kami periksa. Ia memindai kode batang di tiket pesawat Michael dengan tabletnya. Beberapa detik kemudian sesuatu muncul di layar. Ah, ada di sini. Saat ini sedang keluar dari konveyor nomor 3. Ia menunjuk ke seberang. Benar saja, koper merah Michael muncul di atas konveyor. Itu dia. Michael berlari dan mengambil kopernya. Senyum lega terukir di wajahnya. Para siswa bertepuk tangan. Wow, benar-benar tidak sampai 1 menit. Di Amerika, kita bisa disuruh menunggu seharian. Ayahku pernah kehilangan koper di LAX dan baru menerimanya 3 hari kemudian, kata seseorang, diiringi tawa. Namun, di balik tawa itu, ada kekaguman. Ini bukan hanya tentang sistem yang cepat. Ini tentang orang-orang yang berusaha membuat kami merasa tenang. Saat kami keluar dari bandara, angin sepoi-sepoi menyambut kami, langit cerah dan udaranya segar. Sambil berjalan ke tempat parkir, aku melihat sekeliling. Tanahnya bersih, tidak ada satupun sampah. Orang-orang mengantre dengan tertib menunggu taksi. Tidak ada yang berteriak atau menyerobot antrean. Orang-orang di sini tertib sekali, bisik Jessica. Di bandara Amerika, banyak sekali orang yang berteriak dan bertengkar. Benar, baru-baru ini aku melihat seseorang menyerobot antrean dan memaki-maki. Para siswa mengangguk setuju. Tiba-tiba, salah satu siswa menjatuhkan botol minumnya. Suara gedebuk terdengar saat air tumpah ke lantai. Ah, maaf, katanya panik. Di Amerika, ia mungkin akan mendapat tatapan sinis atau tekanan diam-diam untuk membersihkannya sendiri. Namun, seorang petugas kebersihan yang berada di dekatnya dengan sigap mendekat. Sambil tersenyum, ia melambaikan tangan. Tidak apa-apa, biar saya yang bersihkan. Bahasa Inggrisnya terbata-bata, tetapi hangat. Ia mengambil kain pel dan dengan cepat mengeringkan air sambil berkata, "Selamat datang di Indonesia." Para siswa saling berpandangan. Seseorang berbisik, "Ada sesuatu yang berbeda di sini." Mereka ramah, tapi terasa tulus. Bukan dibuat-buat. Aku merasakan hal yang sama. Ini bukan sekadar kebaikan di permukaan. Setiap detail kecil diperhatikan dengan cermat. Saat naik bus, aku menoleh ke belakang, melihat bandara sekali lagi. Di balik kaca, bangunan yang berkilauan terlihat. Robot masih memandu orang, dan para staf bekerja dengan senyum. Bukankah ini negara yang rawan bencana? Negara yang berbahaya?
Lalu mengapa tempat ini terasa lebih damai daripada negara kami? Bus mulai berjalan. Pemandangan Indonesia mulai terbentang di luar jendela. Aku mendengar suara dinding pertama di hatiku runtuh secara perlahan. Sangat kecil, tetapi sangat jelas. Kami tiba di hotel dan membongkar barang bawaan. Saat berbaring di tempat tidur, rasa lelah mulai menyerang. Besok, jadwal yang sesungguhnya akan dimulai. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara alarm. Sinar matahari pagi Jakarta menyelinap masuk melalui jendela hotel. Perjalanan kami yang sesungguhnya telah dimulai. Kami naik bus dan tiba di sebuah tempat di mana sebuah monumen batu raksasa menjulang di depan mata kami. Candi Borobudur. Stupa-stupa dan relief-reliefnya yang rumit berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Wow, besar sekali, kata Brian sambil mendongak dengan mulut ternganga. Langkah kaki kami melambat saat menaiki tangga batunya. Aku bisa merasakan tekstur batu berusia ratusan tahun dari sol sepatuku. Apakah bangunan ini sudah berusia ratusan tahun? Tanya Jessica kepada pemandu wisata kami yang orang Indonesia. Pemandu itu tersenyum. Benar, usianya sudah lebih dari 1.200 tahun. Ini adalah tempat suci bagi banyak orang untuk berdoa dan mencari pencerahan. Apakah rakyat biasa bisa datang langsung untuk berdoa? Tentu saja. Sejak dulu, tempat ini menjadi pusat spiritual bagi banyak orang untuk menyampaikan harapan dan mencari ketenangan. Para siswa melihat sekeliling. Sinar matahari menyinari pelataran batu yang luas. Saat angin bertiup, lonceng-lonceng kecil di stupa berdentang pelan. Aku menatap bangunan itu dengan kagum. Di Amerika, presiden bekerja di dalam gedung putih, dikelilingi pagar tinggi, jauh dari rakyatnya. Tapi tempat ini, meskipun agung, adalah tempat di mana semua orang bisa datang. Inilah perbedaannya, pikirku. Selanjutnya, kami pindah ke sebuah sanggar batik. Kain-kain batik dengan berbagai warna dan corak tergantung rapi. Merah, biru, koklat. Kain katunnya terasa lembut. Silakan dicoba, kata seorang pengrajin sambil tersenyum ramah. Para siswa saling berpandangan, lalu satu persatu mulai memilih kain. Aku mau coba yang ini. Jessica mengangkat selembar kain batik berwarna biru cerah. Setelah kami berganti pakaian dan mengenakan batik sebagai sarung atau selendang, semua orang berseru kagum. Cantik sekali. Seperti bangsawan Jawa, pipi Jessica memerah. Aku juga mengenakan batik berwarna koklat dan berdiri di depan cermin. Terlihat asing, tapi tidak buruk. Kami kembali ke area candi untuk berfoto. Dengan latar belakang stupa, di atas tangga batu, di bawah relief, suara jepretan kamera terdengar tanpa henti. Saat itu, seorang ibu-ibu dari Indonesia yang lewat berhenti. Ia melambaikan tangan dan berkata, cantik sekali, seperti putri-putri. Ia mengacungkan jempol sambil tersenyum. Para siswa, meskipun sedikit bingung, menundukkan kepala dan berterima kasih. Ibu itu tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Brian berbisik, kalau kita memakai kostum aneh di New York, kita pasti akan dipelototi. Benar. Di sini, mereka menerimanya dengan wajar. Rasanya seperti dihargai. Aku merasakan hal yang sama. Ini bukan sekadar pakaian. Ini adalah tradisi yang hidup di hati masyarakatnya. Sore harinya, kami berjalan-jalan di Jalan Malioboro. Di sepanjang jalan yang ramai itu, toko-toko tradisional dan modern berbaur. Papan nama toko kerajinan perak berdiri di samping toko souvenir modern. Kami masuk ke sebuah warung lesehan. Tempat ini unik sekali, kata Jessica sambil melihat sekeliling. Kami duduk di atas tikar, di depan meja rendah. Teh hangat disajikan. Uapnya mengepul. Aku menyesapnya, rasa manis dan sedikit sepat menyebar di mulutku. Rasanya menenangkan. Di sebelah kami, sekelompok mahasiswa Indonesia duduk. Salah satu dari mereka menyapa kami dalam bahasa Inggris. Kalian dari mana? Dari Amerika. Kami sedang kunjungan studi. Oh ya? Bagaimana menurut kalian, Indonesia? Sangat menyenangkan. Jauh lebih indah dari yang kami bayangkan. Mahasiswa itu tersenyum ramah. Bersama teman-temannya, ia memberi kami rekomendasi tempat-tempat menarik di Indonesia. Kami sibuk mencatat. Ruang tradisional, tapi terhubung dengan dunia. Masa lalu dan masa kini hidup berdampingan, pikirku. Menjelang malam kami berada di sebuah taman kota di Jakarta. Angin sepoi-sepoi terdengar sejuk. Saat langit mulai gelap, lampu-lampu gedung mulai menyala. Jembatan penyeberangan yang dihiasi lampu LED berkelip di sepanjang jalan. Tiba-tiba, terdengar suara dengungan dari langit. Apa itu?
Saat kami mendongak, puluhan drone terbang di angkasa, membentuk formasi dan menampilkan iklan dengan cahaya. Huruf-huruf berkilauan menghiasi langit. Seperti di masa depan, ruang bersejarah berpadu dengan teknologi terbaru.